Oke, kita belajar tema 5, subtema 1, pengalamanku di rumah ya. Oke, baik, ini ada subtema 1, pengalamanku di rumah ya. Menjelaskan ungkapan permintaan maaf ya. Ya, menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut. Kita lihat contoh ungkapan permintaan maaf. Jadi, apakah kamu lihat pulpen di atas meja ini? Maafkan aku Bu, aku tidak sengaja buangnya ke tempat sampah. Aku kira tinta pulpen itu udah habis. Iya, tidak apa-apa nak. Lain kali kamu harus periksa lebih dulu ya sebelum buang ke tempat sampah. Baik Bu. Kita akan belajar alat ukur panjang baku. Dengan alat ukur panjang baku, hasil pengukuran akan sama walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda. Alat ukur panjang baku yang digunakan disesuaikan dengan ukuran benda. Kita akan menghitung panjang pensil. Panjang pensil diukur dengan penggaris. Satuan panjangnya dalam sentimeter. Benda yang kedua, kain. Panjang bahan diukur dengan meteran pita. Satuan panjang sentimeter dan meter. Yang ketiga, kita akan mengukur tanah. Panjang tanah diukur dengan meteran gulung besar. Satuan panjang meter. Perhatikan contoh pengukuran panjang pensil dengan menggunakan penggaris berikut. Di sini ada pensil. Cara mengukurnya, langkah-langkahnya. Letakkan titik 0 di ujung penggaris ya, titik 0 ini di ujung penggaris ya, tepat dengan ujung awal pensil yang akan diukur. Oke, ini 0 sama ujung pensilnya, letakkan tepat. Baca angka terakhir di penggaris yang tepat sejajar dengan ujung pensil yang diukur. Angka terakhir di sini dengan ujung pensil berapa? Ternyata angka 17. Ya, jadi angka tersebut menunjukkan panjang pensil yaitu 17 cm. Baik, pembelajaran pertama. Membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak menggunakan simbol. Kita dapat membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. Panjang pendek bunyi disebut pola irama. Pola irama dapat dihitung berdasarkan ketukan. Lagu anak menggunakan pola irama yang diulang atau sama. Contoh, pola irama 2 artinya setiap birama dalam lagu terdapat 2 hitungan atau ketukan. Perhatikan lagu berbirama 2 berikut. Paku bela. Sini ada tanda titik, dinyanyikan dengan bunyi pendek. Sedangkan ada tanda 2 garis ini dinyanyikan dengan bunyi panjang. Ya. Ciptaan yang busut, tekanannya 2/4 ya. Kalau kita mau dengar lagunya mungkin kita bisa lebih mantap dengan YouTube ya. Kita akan siapkan lagunya. Sekarang kita lanjut aja dulu untuk pembelajaran kedua, pengamalan sila pertama Pancasila di rumah. Sila pertama mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bintang adalah lambang sila pertama Pancasila. Berikut pengamalan di rumah yang menunjukkan sikap sesuai dengan sila pertama Pancasila. Ya, di sini ada 4 sikap, yaitu bersikap jujur. Kemudian yang kedua, beribadah sesuai agama yang dianut. Yang ketiga, menghormati dan menaati 2 orang tua kita.
Jangan lupa selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun. Tujuannya itu agar orang yang dengarnya itu dapat menerima permohonan maaf kamu. Kamu bisa menanggapinya kembali dengan mengucapkan terima kasih. Nah, di sini ada pembedakan panjang pendek bunyi pada lagu dengan simbol. Biasanya tekanan kuat terdapat pada kedudukan awal tiap bait lagu. Perhatikan tekanan kuat dan lemah pada lagu berikut ini. Cicak cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Oke, yang bintang ini dinyanyikan dengan tekanan kuat, dan yang bulat ini dinyanyikan dengan tekanan yang lemah. Pembelajaran ketiga, menuliskan ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf harus dilakukan dengan santun. Saat minta maaf, gunakan kata maaf. Minta maaf kamu juga harus tulus dan sungguh-sungguh. Jika kamu sudah minta maaf, kamu tidak boleh melakukan kesalahan lagi yang sama. Oke, baik. Di sini ada hubungan satuan panjang meter dan sentimeter. Dengan meteran, hasil pengukuran dinyatakan dalam satuan meter dan sentimeter. Kedua satuan panjang tersebut memiliki hubungannya sebagai berikut, bahwa 1 meter sama dengan 100 cm. Ya. Perhatikan contoh mengukur panjang meja menggunakan meteran berikut. Ini meteran, ya. 1. Letakkan titik 0 di ujung meteran tepat pada ujung awal meja. Jadi 0 ini di sini, tarik di ujung meja sini ya, sini ya. Kan? Ini di ujung sini lah. 2. Bacalah angka terakhir pada meteran yang tepat sejajar dengan ujung lainnya. Jadi ini kan 0-nya di sini. Nah, 0 di sini berapa ya? Angka tersebut menunjukkan panjang meja yang diukur. Baik, kita lanjutkan. Menjelaskan isi puisi, ya. Puisi merupakan kumpulan kata yang disusun sesuai dengan tema tertentu. Pembuatan puisi menuliskan kata-kata indah. Untuk memahami isi sebuah puisi, kamu perlu membacanya dengan cermat. Kamu juga perlu mengerti kata-kata yang digunakan. Mas Koki, puisi tersebut temanya alam. Di sebuah kolam di rumah kami, tapak ikan yang berwarna-warni. Warnanya cantik sekali, berenang ke sana kemari. Ikan itu ikan Mas Koki, peliharaan keluarga kami. Isi puisi menceritakan tentang ikan piaraan. Isi puisi juga berisi ungkapan perasaan bangga seseorang. Di sini ada menentukan panjang, pendek, serta tekanan kuat dan lemah lagu anak. Ya, kita telah pelajari pendek, panjang, tekanan kuat dan lemah. Apa kamu sudah mengerti belum? Jika sudah, sekarang coba menggabungkan keduanya. Ini ada alat ukur ya. Ini ada jangka sorong. Jangka sorong biasanya dipakai untuk mengukur panjang garis tengah benda-benda yang bentuknya bulat dan lingkaran. Cara jangka sorong ada 2 bagian ya. Ada bagian tap ini ya, dan ini yang bergeser ini ya. Jadi ini yang tapi yang kano di sini. Ini yang bergeser mundur maju ya. Oke, sini ya. Menentukan makna kata pada puisi. Setiap kata dalam puisi punya makna tertentu. Kamu dapat tahu makna tersebut memakai kamus besar bahasa Indonesia. Yaitu kamu juga bisa tanya sama guru atau orang tua mengerti suatu kata ya. Pengawalan sila kedua Pancasila di rumah. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila merupakan pedoman kita dalam hubungan sama manusia. Rantai emas adalah lambang sila kedua Pancasila ya. Baik, saya rasa materi sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Besok kita dengan materi yang sama. Oke, see you next time.